min ulumi ru'yati an tashhada samtal kulli. Di antara tanda-tanda ciri-ciri kemakrifatanmu, artinya cirinya engkau sudah level makrifat. Makrifat apa? Ru'yah. Ru'yah itu eyewitness, kesaksian langsung, melihat. Adalah cirinya antasyhada samtal kul, ketika engkau telah menyaksikan bahwa semua benda, semua makhluk yang ada di alam dunia ini semuanya membisu, tidak ada yang bisa berbicara, begu semuanya. Begu apa? Bisu. Begu itu bisu ya? Begu, bisu. Semuanya membisu, tidak ada yang bisa berbicara. Itu salah satu bahwa engkau sudah mencapai tingkat level ru'yah, bisa melihat kebesaran Allah. Maksudnya ru'yah bukan melihat Allah, tapi juga melihat kebesaran Allah. Ternyata semuanya tidak mampu untuk berbicara. Wa adzal kul, dan ketidakmampuan apa saja yang ada di alam dunia, tidak mempunyai kemampuan apapun. Semuanya dalam keadaan posisi lemah, tidak punya daya apapun dan tidak punya kekuatan apapun. Semuanya tergantung illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan seizin Allah. Itu salah satu ciri orang yang sudah mencapai ru'yah. Artinya bukan melihat makhluk lemah semua, termasuk dirinya juga sama. Dia sudah tidak merasa, tidak pernah merasa punya kekuatan, dan dia tidak pernah merasa punya kemampuan apapun. Semuanya berdasarkan izin Allah semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebetulnya kalimat la haula ini hampir semua orang mengucapkannya kok. Dan semuanya mengucapkannya lancar semua kok. Bahkan ketika menghadapi sesuatu yang sulit saja, selalu sesumbarnya la haula wala quwwata illa, ya kan? Iya, kalau melihat ada saking gemes dan marahnya la ilaha illallah kan gitu. Ya. Kalau mau mukul orang Allahu Akbar, prang kepalanya lagi pakai pentungan. Allahu Akbar, prang semua orang. Saya yang lihat begitu, mukulin orang sambil takbiran, hebat kan? Nama Allah disebut ketika kita akan mempersekusi seseorang, luar biasa, luar biasa mulianya. Kalau kita itu diajarkan dulu waktu saya kecil, sekalipun membunuh ular yang mengancam kita menggigit, itu dianjurkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan Allahu Akbar. Ya tetapi mukul orang tetap aja mau Bismillah, tetap aja salah. Mau Bismillah, mau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya tetap aja nggak benar. Iya. Mau nyopet boleh nggak baca Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Di kantor orang boleh. Ya itulah. Ya saya sih begini aja kesimpulannya. Kalau engkau
akan melakukan kejahatan, memukuli orang itu kejahatan. Kejahatan. Nggak ada dasar hukumnya. Keprak-keprak begitu tuh nggak ada dasarnya. Ya, polisi saja yang nangkep maling nggak boleh mukul loh sekarang. Apalagi dia di polisi bukan, hakim bukan, mukulin orang. Itu kan kejahatan kemanusiaan. Iya, jangan nyebut-nyebut nama Allah dong. Itu aja. Allah jangan jadikan alat mainan yang terucap dari mulut kita yang kotor itu. Iya, biarkan nama Allah dimuliakan. Ya, kita hanya menyebutnya dalam hal-hal yang baik-baik saja, dalam hal-hal yang benar, bukan untuk melakukan kejahatan. Iya, jadi artinya mukulin orang, ya karena berebut warisan, berebut batas tanah, ya kan begitu, berebut utang piutang, ya nggak boleh dong ya. Nah, ini lapor di polisi, diproses kan gitu. Kasusnya adalah perdata, jangan lalu pukul, membunuh segala macam, kan banyak kali. Dan kadang-kadang juga banyak lembaga-lembaga keuangan swasta dan sebagainya. Kalau nagih itu pakai debt collector kan, kadang-kadang digebukin segala macam, gimana lagi? Ya nggak benar. Utang ya utang, tapi nggak boleh digebukin orang. Saya juga banyak orang yang punya utang sama saya. Iya. Miliaran orang punya utang sama saya. Tapi ya saya nggak ada maksud memukulin orang, ngapain? Ya lapor aja polisi kan gitu proses. Bukan dipukul ya. Ya kalau mukulnya nanti utangnya pur, utangnya lunas. Iya. Itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ketidakmampuan semacam itu harus kita sadari. Ajal kul wa min ulumil hijab, dan diantara ciri-ciri hati kita terhijab. Kalau tadi hati kita terbuka bisa melihat cirinya itu. Nah sekarang ketika hati kita tertutup, pikiran kita terkunci, apa ciri-cirinya? Antashhada nutqal kul, yaitu ketika engkau menyaksikan semua, bisa ngomong semua, terus termasuk kamunya juga banyak ngomong, apa kayaknya nggak berhenti ngomongin orang, ngomongin pemerintah, ngomongin politik, ekonomi, wah semua salah semua. Ngomongin orang sholat, ini bid'ah, ini musyrik, ini wah. Orang sudah sholat kok diributin sih, yang bid'ah segala macam. Ngurus itu yang belum sholat tuh. Ini ngurak-ngurak orang yang sudah sholat kok. Betul enggak? Yang sudah sholat yang dibikin gaduh. Yang Fatihahnya jangan baca basmalah, langsung alhamdulillah saja. Yang tidak usah baca usolli, yang tidak usah baca kunut, yang salawatnya tidak boleh sayyidina, harus Muhammad saja. Ini gimana lagi orang ini? Dan itu dalam perasaan dirinya berdakwah begitu, membuat kegaduhan, membuat pertengkaran di tengah masyarakat, itu diyakininya itulah cara dakwah. Betul nggak begitu? Betul nggak begitu? Menurut penglihatan mata saya, kalau tidak salah, kalau salah ya mohon maaf lah. Berdakwah itu kepada orang yang belum memeluk agama, ya kan gitu. Kita dekati, kasih indomie, kasih beras, kasih baju, bagi-bagi sarung, kan begitu caranya. Bukan bawa pentungan. Ya kalau bawa pentungan pada lari. Agama A berdakwahnya dengan indomie, dengan beras, dengan obat-obatan, ya dengan beasiswa, dengan ini agama A. Agama B dakwahnya bawa pentungan, ngobrak-ngabrik
rumah pelacuran, ngobrak-abrik perjudian, ya kan, menjerit-jerit di jalan sambil takbir. Dalam pertarungannya yang menang mana di kemudian hari? A atau B? Kalau begitu dakwah semacam ini namanya pemurtadan. Orang malah jadi murtad. Ngeri kan? Nah itu persoalannya. Jadi kita mencoba untuk mencuci otak ulang. Ya, dibasuhan kalau rinso, pakai rinso dicuci lagi otaknya. Mana mungkin jalan menuju surga membunuh orang. Mana mungkin masuk surga dengan mencaci maki orang. Nggak usah di akhirat, di dunia saja. Kalau orang mulutnya tukang mencaci maki orang, menjelek-jelekin orang, banyak temennya enggak? Ya iya. Orang juga nyebelin biasanya tuh. Iya. Ya, saya selama ini ya lebih suka diam sajalah, nggak usah berbantah. Dan tolong saya ingin menyampaikan, Anda pasti gagal ketika memancing-mancing saya untuk bertengkar dengan Anda, karena saya tidak punya waktu untuk bertengkar. Walau bagaimanapun saya tetap akan menghargai Anda, sekalipun Anda mencaci maki diri saya dan menyalah-nyalakan saya, tetap Anda saya hormati, karena saya tidak ingin menghinakan siapapun. Ketika santri saya mengatakan, "Buya, kenapa nggak dilawan aja? Kenapa masih dihormati juga? Loh, apa salahnya orang berbuat baik? Memang salah berbuat baik? Ya udah." Iya, dan saya minta ampunan. Saya tidak akan membantah, menyangkal, menerangkan, menjelaskan, merespon, tidak. Silahkan Anda berkomentar apapun, silahkan. Dan silahkan disiarkan seluas-luasnya, karena yang memuliakan saya hanya majikan saya. Yang bisa menghinakan saya hanya dunungan saya, hanya majikan saya. Tidak ada siapapun yang bisa merendahkan saya dan memuliakan saya. Ini kata ucapan dunungan saya. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkaulah yang memuliakan siapapun yang kau kehendaki, dan engkaulah yang bisa menghinakan siapapun yang kau kehendaki, bukan kamu. Percaya. Dan bagi saya tidak ada masalah orang sealam dunia menghina saya, asal aku disanjung oleh Tuhan, selesai semuanya. Itu aja. Paham? Iya, itulah yang jadi masalah di antara sifat-sifat yang apa namanya, orang itu yang hanya terhijab itu karena masih melihat semua bisa berbicara, wa qadratul kun, dan masih melihat semua berkuasa. Dikiranya orang bisa merendahkan saya, menghinakan saya. Tidak ada yang punya kemampuan untuk menghinakan saya. Ketika Anda masih meyakini bahwa orang-orang yang bisa memuliakan Buya Syakor, Anda keliru. Anda berarti masih terhijab. Yakinilah bahwa yang mampu memuliakan saya hanya Tuhan saya. Itu. Kalau Anda masih yakin orang masih bisa menghinakan, orang bisa memuliakan, orang punya kemampuan, hatimu masih terhijab. Masih takut sama orang nggak? Masih terhijab. Masih takut hantu nggak? Terhijab. Iya, takut sama rampok nggak? Takut sama begal nggak? Ya, rasa takut selalu menyelimuti diri kita. Dari takut halusinasi, takut ilusi, takut
takut terancam, takut terbunuh, takut tertipu, takut nggak makan, takut miskin, takut segala macam ketakutan itu beragam, banyak sekali. Jenis makam itu kalau diidentifikasi itu ratusan jenis ketakutan ya, yang semuanya itu tidak realistis. Rasa takut itu sebetulnya kita yang menciptakan ketakutannya itu sebetulnya. Ya karena apa? Karena hilangnya keamanan dalam hati kita, maka ya muncullah ketakutan itu. Nah, cirinya orang jadi waliullah ketika dia sudah tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Itu cirinya wali. Makanya masih takut gak sama orang? Masih? Yang belum jadi wali dong. Baru jadi orang soleh aja ya, lumayan ya. Ya udah soleh lah. Belum jadi wali. Kalau duitnya hilang sedih nggak? Nah, dua, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waliullah itu tidak pernah sedih dan tidak pernah takut pada siapapun. Ya, jiwanya sangat tenang sekali. Oke, itu saja mungkin yang perlu ya. Udah hampir jam 3. Oke, sekian aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.